Baiklah, pada kali ini kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, pertidaksamaan nilai mutlak adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Di sini ada beberapa sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Dan sifat-sifat tersebut dapat dibentuk tiga bentuk pertidaksamaan, yaitu bisa dilihat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kita ke contoh yang pertama dulu, yaitu kita akan menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak berbentuk mutlak 2x tambah 5 kurang dari 3. Jadi ini seperti bentuk yang pertama tadi ya. Bentuk pertama tadi, jadi penyelesaiannya seperti ini. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak adalah tanda pertidaksamaannya ya. Tandanya. Kalau dia kurang dari tanda pertidaksamaannya, maka bisa kita tuliskan yaitu negatif A kurang dari fx kurang dari A ya. Kalau ada sama dengannya tinggal beri sama dengan di sini ya. Kalau dia lebih dari, maka bisa kita tulis fx lebih dari A atau fx kurang dari negatif A ya. Kalau ada sama dengannya ya tinggal beri sama dengan juga. Nah, kita beralih ke contohnya. Jadi ke contohnya ini karena tandanya adalah kurang dari, maka mengikuti ini ya. Mengikuti ini. Yang mana A-nya? A-nya adalah 3. Yang mana fx-nya? Fx-nya adalah 2x ditambah dengan 5. Sehingga ini bisa dituliskan tadi seperti ini kan? Fx, kemudian di sini A. Yang mana A-nya? Berarti di sini adalah negatif 3. Di sini 2x tambah 5 kurang dari 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita mau membuat x-nya itu sendiri di sini. Ya, pokoknya di sini x-nya harus sendiri. Maka ya, kalau kita jumlahkan di ruas kiri, maka kita juga harus jumlahkan di ruas kanan. Ya, misalnya di sini kita mau x-nya sendiri kan, sini. Nah, 5-nya kemana? Pindah ke sini, atau kita kedua ruas kita kurangkan dengan 5. Negatif 3 kurang 5 itu adalah negatif 8. Di sini 2x. Sini negatif 2. Apakah x-nya sudah sendiri? Belum ya, masih ada 2. Berarti kita buat x-nya sendiri di sini menjadi seperti ini. Dibagi 2 ya. Keduanya negatif 8 dibagi 2 itu adalah negatif 4. Seperti ini. Nah, inilah penyelesaiannya ya. Di sini adalah fx-nya kan? Fx-nya. Kemudian ini adalah gx-nya. Sehingga dari sini kan berdasarkan bentuk yang tadi, ini berbentuk fx mutlak fx lebih dari gx kan? Jadi penyelesaiannya adalah fx kurang dari negatif gx atau fx lebih dari gx. Oke, kita selesaikan dulu yang pertama ini. Fx-nya yang mana? 2x kurang 3, yaitu 2x kurang 3 kurang dari yang gx-nya itu adalah x tambah 1. Kita kalikan dengan negatif ya. Kemudian kita kalikan menjadi negatif 1 kali x adalah negatif x, negatif 1 kali 1 adalah negatif 1. Nah, kalau seperti ini sama seperti tadi, di ruas kiri kita kumpulkan semua yang bervariabel atau semua di sebelah kiri di ruas kiri adalah x ya. Jadi kita pindahkan atau
kita jumlahkan dengan X, karena di sini tandanya adalah kurang, maka di sini tambah X. Kurang dari negatif 1, di sini juga pindah ruas, ditambah dengan 3. 2X tambah X adalah 3X, kurang dari negatif 1 ditambah 3 adalah 2. Apakah sudah bersisa X di sini? Belum ya, berarti kita masih lanjutkan. X kurang dari 2/3. Sekarang kalau yang ini fx lebih dari gx, fx-nya yang mana tadi? Yaitu 2x kurang 3. Kemudian lebih dari gx yang mana? X tambah 1. Kita kumpulkan juga 2x kurang 1 positif menjadi kurang x ya, positif menjadi negatif. Kemudian ini tersisa 1. Di sini negatif menjadi positif, tambah 3. 2x kurang x adalah x lebih dari 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 2/3 atau x lebih dari 4, x elemen real. Kita selesaikan. Jadi di sini kan yang ruas kiri berbentuk mutlak, ruas kanan juga berbentuk mutlak. Jadi di sini adalah fx-nya kan, ini adalah fx-nya. Kemudian yang ada dalam mutlak ini adalah gx-nya. Sehingga berdasarkan bentuk yang tadi, maka fx kuadrat lebih dari sama dengan gx kuadrat ya. Fx kuadratnya yang mana? Fx-nya yang mana? Yang berada dalam mutlak di ruas kiri, yaitu 2x tambah 1. Kita kuadratkan. Kemudian bagi x-nya yang kedua, yaitu x kurang 3, kita kuadratkan juga. Nah, ini caranya sama seperti kalian SMP ya, pengkuadratan. Saya beri cara mudahnya, yaitu 2x berpangkat 2, yaitu 4x kuadrat. 2 pangkat 2 kan 4, x pangkat 2 adalah x kuadrat. Kemudian ditambah 2 kali 2x adalah 4x, 4x kali 1 adalah 4x, 1 berpangkat 2 adalah 1, lebih dari sama dengan, sama caranya x berpangkat 2, 2 kali x 2x, 2x kali negatif 3 adalah negatif 6x, negatif 3 berpangkat 2 adalah plus 9 ya. Selanjutnya kita pindahkan yang berada di ruas kanan ini ke ruas kiri. Kita gabungkan 4x kuadrat tambah 4x ditambah 1 itu ini kan positif, maka menjadi negatif x kuadrat. Ini negatif 6x menjadi positif 6x, positif 9 menjadi negatif 9, lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita kumpulkan yang sejenis. 4x kuadrat sejenis dengan negatif x kuadrat, 4x sejenis dengan 6x, kemudian positif 1 sejenis dengan negatif 9, lebih dari sama dengan 0. 4x kuadrat kurang x kuadrat adalah 3x kuadrat, 4x tambah 6x adalah 10x, positif 1 dikurang 9 adalah negatif 8, lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya ini kita faktorkan. Nah, 3 dikali negatif 8 adalah negatif 24. Berapa faktor dari negatif 24 yang jika dijumlahkan adalah positif 10 yang ini ya, yaitu negatif 2 dengan 12 kan. Negatif 2 kali 12 negatif 24, negatif 2 kali tambah 12 adalah positif 10, sehingga 3x di sini dari sini ya, 3x maka 3x juga. Kemudian dikurang 2, 3x ditambah 12 lebih dari sama dengan 0. Oke, bisa kita sederhanakan. 3x kurang 2 itu dikali ini kan sama-sama bisa dibagi 3, berarti x tambah 4 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita buat pembuat nolnya untuk 3x kurang 2 dan x tambah 4. Jadi untuk pembuat 0 dulu, untuk bisa menentukan yang mana penyelesaiannya ya. 3x
kurang 2 itu kita sama dengan kan 0. Kemudian X tambah 4 kita sama dengan kan juga 0. 3X kurang 2 maka 3X sama dengan plus 2, negatif positif. 3X maka di sini X sama dengan 2/3. Kemudian di sini X sama dengan negatif 4. Jadi yang ini 2. Setelah itu kita buat dalam garis bilangan untuk menentukan yang manakah daerah penyelesaiannya ya. Kita buat dalam garis bilangan, misalnya di sini adalah 0, kemudian di sini adalah negatif 4, kemudian di sini adalah 2/3, kurva tertutup ya, selang tertutup. Jadi di sini negatif 4 2/3. Kita boleh uji ini mau ambil yang kurang dari negatif 4, X nya kurang dari negatif 4, boleh ambil yang antara negatif 4 dengan 2/3, atau boleh kita ambil yang lebih dari 2/3. Saya ambil cara yang paling mudah, kita ambil saja yang 0 ya, baru kita substitusi masuk ke sini. Kita substitusi masuk ke sini, maka kita peroleh 3X, substitusi ke 3X kurang 2, X tambah 4 kan. Nah, maka di sini 3 kali 0 kan 0 ya. 3 kali 0 kurang 2, kemudian 0 tambah 4. 3 kali 0 adalah 0, 0 kurang 2 adalah negatif 2, kemudian 0 tambah 4 adalah 4. Negatif 2 kali 4 itu adalah negatif 8. Ini kan negatif, berarti di sini negatif. Jadi selalu seling-seling, kalau di sini negatif maka di sini positif, sini positif. Nah, di sini adalah tandanya lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0 berarti positif ya, maka daerah penyelesaiannya adalah yang positif ini, berarti arahnya ke sini kan. Nah, yang ini daerah penyelesaiannya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 4 atau X lebih dari kurang dari sama dengan ya, X lebih dari sama dengan 2/3 X elemen real. Oke, seperti itu.